kelamaan belanja, telat nggak ya? Hai Mas Andra. Hai. Sorry jadi telat, kasihkan belanja. Awalnya sih cuman window shopping, lama-lama jadi belanja beneran, banyak. Ya di saham juga ada loh yang namanya window dressing, biasa di akhir tahun. Coba Mas, ceritain dong. Dulu aku pernah dengar juga ada yang namanya window dressing, tapi kan agak kurang familiar ya. Boleh dong Mas ceritain apa sih sebenarnya window dressing? Ya sebenarnya sih awal mulanya dari ya di Amerika sana ada kecenderungan mungkin tiap akhir tahun gitu ya, saat laporan keuangan mau keluar gitu ya, apalagi kita tahu ya namanya kalender fiskal atau kalender tahunan itu di akhir tahun di Desember itu kan biasanya cukup penting ya. Banyak orang tuh biasanya lebih perhatiin nih gimana kinerjanya tahun 2022, tahun 2023 misalnya itu seperti apa ya. Memang kalau kita sadur di Indonesia ya, memang di Indonesia sendiri juga memiliki kurang lebih korelasi yang mirip ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri atau ada bahasanya kadang GCI itu it's a year end party market gitu. Maksudnya party market. Iya, maksudnya pesta nih berarti ya, pesta biasa akhir tahun ya, biasa akhir tahun tuh GCI itu pesta gitu. Makanya ada cuma kita yang pesta tapi market juga pesta. Market juga pesta gitu. Karena memang kalau kita ambil datanya ya, khususnya di kuartal 4 ya, rata-rata mungkin sekitar 70 bahkan mungkin sampai 90% ya probabilitasnya itu di kuartal 4 itu ya cenderung positif gitu. Kuartal 4 berarti akhir tahun ya. Berarti tahun. Pas tutup buku, mostly pasar itu ditutup dengan hijau. Ya, biasanya gitu. Pasar saham biasanya. Biasanya seperti itu, betul. Tapi pernah nggak Mas? Pernah nggak sih marketnya gagal hijau? Malah jadi merah pas tutup. Orang udah nungguin kan, udah mau pesta pora nih ya kan di market. Tapi akhirnya malah nggak jadi. Pernah nggak kejadian nih Mas? Iya, kalau dibilang pernah sih memang pernah. Ya, mungkin kita nggak usah jauh-jauh. Tahun lalu ya khususnya di bulan Desember ya. Biasanya itu bulan Desember itu kalau kita ambil periode mungkin sampai 20 tahun atau 15 tahun ke belakang, biasanya Desember tuh hijau gitu. Cuman memang di Desember 2022 kemarin ya rekornya pecah nih gitu. Jadi baru pertama kali loh dari sejak 15 sampai 20 tahun terakhir ya baru Desember kemarin marketnya ternyata nggak hijau gitu. Nah, reasonnya memang kalau kita agak mundur biasanya itu kecenderungannya kalau ada event besar yang sebelumnya market itu belum ekspektasikan. Berarti tahun lalu kan sempat gagal nih window dressingnya, berarti gagal hijau di tahun lalu. Penyebabnya apa Mas tadi? Penyebabnya karena ya tadi ada event besar yang ternyata di luar ekspektasi pasar. Apa itu? Salah satunya memang di tahun lalu itu ada peningkatan suku bunga yang masih agresif. Itu yang memang membuat marketnya jadi agak kaget gitu ya. Jadi gak sesuai ekspektasi gak sesuai ekspektasi, jadi marketnya agak sedikit melambat gitu. Berarti kalau suku bunga naik ke pasar modal efeknya kurang bagus berarti ya. That's why di tahun lalu window dressingnya gagal gitu ya, ditutup dengan negatif. Kalau tahun ini gimana Mas? Sampai dengan bulan Oktober? Ya, memang kalau kita lihat tahun ini ya so far. Kenapa sebenarnya parameternya akhir tahun itu biasanya cenderung positif ya. Sebenarnya ada juga fenomena yang dimana orang tuh udah lihat tahun depannya. Ya. Nah kalau kita lihat tahun ini ya, pertama so far secara tahun ini aja so far marketnya masih sangat positif ya kita lihat ya. Karena laba perusahaan masih bagus. Itu poin penting namanya investasi di saham gitu ya. Laba perusahaan masih bagus dan so far hampir banyak kondisi pasar yang udah lebih terekspektasi ya, kayak misalnya masih ada potensi kenaikan suku bunga misalnya, market sudah tahu itu gitu. Terus juga market sudah tahu tahun depan akan ada election, tahun depan akan ada pemilu presiden baru tahun depan gitu kan. Jadi melihat itu semua ya rasa-rasanya sih potensinya harusnya cenderung kembali ke positif ya. Dan memang kalau kita agak mundur di zaman saat presiden baru tahun 2014 pun kecenderungan juga seperti itu. Saat ada presiden baru, marketnya cenderung lebih positif ya, apalagi mungkin kalau presiden baru membawa hawa baru ya, lebih kepastian, semangat baru ya, karena kan ini the next leader dalam 5 tahun ke depan ya. Jadi biasanya sih memiliki positif mood yang lebih baik di market. Berarti tahun ini kecenderungannya lebih ke arah positif sebenarnya ya. Tapi kalau ngelihat
kondisi eksternal nih Mas, kayak contohnya Fed Fund Rate masih bakal naik suku bunga US, kemudian perlambatan ekonomi di China, sebenarnya berefek banget nggak sih ke kita? Ya, memang kalau melihat sebenarnya harusnya kita lebih banyak melihat pasar yang ada di domestik itu Domestiknya ya sendiri. justru ya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara pasar luar itu mungkin per hari ini itu menjadi kita punya, ya kalau mungkin kita nyetir nih, ya fokusnya namanya orang nyetir kan lebih ke gimana jalan ke depan kita, ya. Nah itu kalau kita melihat pasar domestik. Tapi kalau pasar global per hari ini, ya itu mungkin setara kayak kita punya spion-spion. Penting nggak kita lihat spion? Penting sih kalau misalnya kita mau belok, kalau misalnya kita mau lihat di belakang ada apa gitu kan. Tapi itu bukan main fokus kita, ya. Karena memang kalau kita lihat di global ya kita udah tahu banyak hal. Salah satunya misalnya di Amerika ekonomi masih bagus, suku bunga mungkin masih agak naik. Sebenarnya itu sinyal yang lebih baik dibandingkan sinyal kayak di awal tahun. Orang takut akan terjadi resesi. Kalau terjadi resesi sebenarnya itu sinyalnya kurang bagus. Tapi so far karena ekonominya masih positif di sana ya nular juga harusnya ke Indonesia. Gitu. Di Cina sendiri mungkin kalau sedikit saya mention, memang kalau kita bicara China ya kemarin angka pertumbuhan ekonominya pun sedikit lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar. Ya walaupun memang kita harus lihat ya Cina ini nggak hanya fokus ke mereka pertumbuhan ekonomi, karena memang secara fondasinya mereka Cina tuh udah tahu mereka ini kalau ekonomi mau bagus kayak gimana pun banyak orang yang nggak suka. Gitu. Justru malah yang dilakukan oleh China sekarang adalah mereka investasi lebih banyak keluar. Lebih banyak keluar, akhirnya negara lain yang diuntungkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ujung-ujungnya China juga diuntungkan. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi China sekarang itu not necessarily jadi parameter penting. Ya, kalau misalnya dia invest keluar, negara lain diuntungkan gitu kan, ya sebenarnya ini jadi opportunity buat Indonesia. Dan so far kan kita juga udah lihat kalau kita lihat konteks China sama Indonesia. Banyak investasi juga ke Indonesia. Di minggu ini pun Pak Presiden ada ke China, ya salah satunya pertama Presiden kita, pemerintah kita bekerja sangat keras untuk menjaga inflasi, ya. Akhirnya beras pun mereka bisa dapat. Cina mau ekspor beras, ya. Lalu di sisi lain juga peningkatan investasi, ya karena Indonesia masih perlu banyak investasi, ya jadi sebenarnya kalau bicara ini cenderung lebih positif buat Indonesia. Cenderung lebih positif justru buat Indonesia ya. Tambah lagi memang kondisi atau indikator makro kita pun masih oke sebenarnya. Masih dilihat kemarin inflasi udah turun ya kan, udah jauh banget turunnya. Kemudian apalagi neraca perdagangan juga kita masih surplus ya kan. Berarti kita masih banyak jualan dibanding beli dari luar negeri ya kan. Nah, kalau lihat kondisi market tadi Mas, untuk fund excelling equity Bakti Peduli nih, strateginya gimana ke depannya? Karena performance-nya kan bagus banget nih sampai dengan September itu bahkan di atas benchmark kinerjanya. Nah, kalau dari Ashmore Mas, strategi ke depannya untuk EBP ini gimana? Memang kalau kita bicara dengan strategi EBP ya, mereka ini fokus dari benchmark-nya sendiri adalah lebih banyak ke big caps company. Ya. Big caps itu berarti yang perusahaan-perusahaan yang fundamental besar ya? Fundamental besar ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki ya perusahaan besar lah simpelnya gitu ya. Jadi memang fokus ke perusahaan besar itu sedikit banyak diuntungkan sepanjang ekonominya bagus. Karena kalau ekonomi Indonesia bagus, fondasi utamanya pasti jadi bagus juga. Misalnya kayak perbankan ya, atau misalnya kayak telekomunikasi gitu ya, itu jadi bagus juga. Jadi sebenarnya kalau sepanjang ekonomi Indonesia bagus, sektor-sektor yang diinvestasikan di dalam KPD EBP ini juga tetap positif. Gitu. Selain daripada itu, karena memang kalau kita bicara EBP, kita juga diharapkan investasi ke sebuah sektor yang memang memiliki sustainable investmentnya bagus gitu. Jadi yang ramah lingkungan, yang ramah lingkungan yang green, tadi. Gitu. Jadi kita coba kombinasikan antara yang big caps-nya tadi yang memang sebagai backbone ekonomi kita ya, dan kita kombinasikan ke small mid cap juga, misalnya kayak renewable tadi ya, memang investasi di sini ya performance-nya nggak hanya bagus, tapi juga harapannya baik untuk lingkungan. Mungkin boleh disebut Mas beberapa contoh sahamnya. Mungkin yang tadi yang big caps itu siapa aja contohnya, yang small mid caps itu siapa aja contohnya. Ya, memang kalau yang big caps itu misalnya kayak kita mulai dari sektornya dulu ya.
perbankan misalnya. Yang saham-saham perusahaan besar itu yang kita investasikan ya tentunya biasanya Big Four, Big Five banks ya. Kayak misalnya BCA, misalnya BRI, ya Mandiri, maupun juga Bank Negara gitu. Kalau yang telekomunikasinya juga ya pasti tentunya misalnya kayak Telkom atau XL gitu. Kita juga investasi ke sana. Kalau yang small mid cap-nya ya mungkin yang lebih sektor-sektor yang memiliki ramah lingkungan ya, misalnya kayak banyak kan ada industri yang memang diuntungkan di saat kondisinya lagi ada renewable energy untuk ke nikel. Ya tentunya mungkin sektor-sektor tersebut yang juga diuntungkan. Jadi sebenarnya menarik ya, dari kondisi market tadi masih bagus ya kan, apalagi untuk domestik kita Indonesia. Terus strateginya dari Excelling Equity Bakti Peduli selain ternyata ramah lingkungan juga ya Mas ya. Iya, betul. Jadi kalau yang mau nggak mau yang mencemari lingkungan itu lebih baik memang investasi ke fund yang sifatnya green investing. Salah satunya ada KPD Excelling Equity Bakti Peduli berarti ya. I see. Ternyata selain performance-nya bagus, ternyata kita bisa memberi kembali ke bumi. Memberi kembali ke bumi. Betul. Ya kan? Keren. Terus Mas, sorry aku tuh lupa. Excelling Equity Bakti Peduli itu strateginya apa sih? Indexing, semi indexing atau aktif dari Ashmore? Memang kalau strategi Equity Bakti Peduli, strateginya dia lebih semi indexing ya. Jadi strateginya tuh memang kita diharapkan tetap ngikutin sesuai benchmarknya ya. Jadi memang sepanjang Serika hatinya pergerakannya seperti apa, KPDBP tuh akan mengikuti itu. Tapi karena juga di sisi lain dia juga ada porsi aktifnya. Jadi kalau yang satu ada porsi indexingnya, tapi ada porsi aktifnya, tapi aktifnya pun dibatasi di KPDBP itu. Jadi harapannya porsi aktifnya ini ya mungkin jadi booster performance-nya si KPD-nya itu sendiri. That's why performance-nya lebih tinggi dibanding benchmark ya Mas? I see. Oke. Jadi dari strategi semi indexing, artinya ada beberapa, atau kalau boleh bilang saham-sahamnya tuh diambil dari, saham dan bobotnya tuh diambil dari benchmarknya Serika Hati sama ESG leader ya kan? Tapi ada boosternya juga nih dari saham-saham yang dipilih oleh Ashmore gitu ya. That's why performance-nya pun very good ya kan, sampai dengan September kemarin. Thank you loh Mas Andra. Tadi soal gara-gara belanja ya kan, dari belanja ya, jadi jelasin soal window dressing ini pas banget emang ketemu Mas Andra ya kan. Thank you banget loh Mas. Thank you banyak Mbak Elisa. Thank you banget. Aku jadi belajar window dressing, terus belajar lagi soal Excelling Equity Bakti Peduli, dan ternyata Excelling Equity Bakti Peduli selain dapat keuntungan, ramah lingkungan juga ternyata. Betul. Thank you banget Mas. Kita ngopi dulu kali ya. Oke, ayo. Dulu. Mas, kopi dulu.